Makanya ada hukum dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini lex talionis namanya. Tapi bagaimana manusia itu sebenarnya ketika dia disakiti, dia itu memiliki dorongan untuk melakukan pembalasan. Aku merasa perlu menyakiti, kayak yang tadi Alma bilang kan, karena dia pernah disakiti akhirnya dia menjadi the victim. Lagi nggak ada masalah, kamu lihat satu tipe orang, ini orang paling nyebelin. Tapi kamu nggak tahu kenapa, itu luka batin yang belum selesai. Itu ingatan perasaan yang kamu nggak tahu lagi kenapa. Di hukum Yahudi, kamu nggak wajib memaafkan. Ada 4 langkah yang harus dilakukan seseorang sebelum kamu mengampuni. Shalom warga Jambu, ketemu lagi di Jitalk dan hari ini topik kita akan dipandu oleh Amang Binsar Pak Pahan. Shalom Amang Binsar. Shalom Alis, shalom. Oke, jadi untuk Jambu Talk kita di hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai memaafkan. Bahwa memaafkan itu merupakan sebuah hal yang mungkin secara manusiawi itu sulit untuk dilakukan. Makanya topik kita hari ini tuh adalah memaafkan itu gak gampang. Gitu. Tapi kita akan bedah dan kulik lagi lebih dalam bagaimana sebenarnya hal mengenai memaafkan itu sendiri dari perspektif kekristenan, begitu Amang ya. Bagaimana cara memaafkan yang dapat dilakukan kita sebagai umat Kristen dan bagaimana diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab bagaimana memaafkan itu sebenarnya dilakukan seperti apa gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin kita bahas yang dari surface-nya dulu, permukaannya dulu ya, Mang. Kalau aku sebagai orang awam gitu ya, aku melihat bahwa memaafkan itu hal yang ada pertimbangannya lah gitu. Aku merasa aku bisa memaafkan orang itu kalau misalnya gitu, andaikan, tapi ada hal yang menjadi pertimbangan aku. Tapi kan sebenarnya kalau dari Amang sendiri, kenapa memaafkan itu secara manusiawi ini tuh sulit untuk dilakukan? Baik, terima kasih ya Ales. Memang tema memaafkan ini adalah tema yang akan kita pelajari seumur hidup kita. Karena tidak pernah kita murni bisa berjalan tanpa ada perasaan-perasaan seperti dan memaafkan adalah salah satu perasaan yang cukup penting. Nah, satu yang membuat hal ini menjadi tantangan buat kita adalah mungkin pemahaman kita sendiri tentang mengampuni atau memaafkan. Memaafkan itu apa sih? Sebenarnya ada beberapa perspektif tentang memaafkan. Ada yang bilang memaafkan itu membayar lunas. Jadi misalnya kalau lo bikin sesuatu ke gue, dan ketika gue bikin sesuatu ke lo, lunas, selesai, impas. Gitu, impas ya. Jadi bisa selesai. Nah, ada juga yang bilang memaafkan itu seperti memberi kado. Jadi kamu ngutang sama saya, lalu saya hapus utangnya. Artinya saya tidak mengharapkan apa-apa dari kamu, tapi saya selesaikan semuanya. Ada juga yang memaafkan itu lebih kepada untuk diri sendiri. Jadi misalnya daripada saya yang pusing, lebih baik saya anggap tidak lagi ada urusan denganmu. Jadi memaafkan itu artinya selesai tanpa urusan lagi. Jadi tergantung kamu bilang mau impas, atau kamu mau ngasih kado, atau kamu bilang selesai nggak ada urusan lagi. Jadi kalau selesai nggak ada urusan lagi, itu buat kamu. Menenangkan diri sendiri gitu itu ya. Untuk diri sendiri. Kalau kamu bilang saya mau kasih kado, itu buat dia. Kalau impas, adil. Lo pukul gua, aku pukul balik. Gua pukul balik. Makanya ada hukum dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah ini lex talionis namanya. Hukum ini bukan cuma di Israel, dulu di Mesir juga punya hukum seperti ini. Kenapa dibuat seperti itu? Supaya adil. Kalau lu nyenggol gua nggak boleh bacok. Gitu kan ada orang. Apa lu lihat-lihat? Dipukul, nggak boleh. Itu kalau apa lu lihat-lihat, ya lu lihat lagi. Balasnya harus setimpal gitu sama. Iya. Lu marahin gua marahin lu. Itu impas. Nah, tapi kalau dulu memang ada yang gitu, apa lu lihat-lihat? Serem juga bacok, ya. Iya. Atau misalnya kalau dia membunuh 1 orang, kamu bunuh 5 orang.
Kan itu jadi nggak adil. Iya, betul. Tapi ada yang menganggapnya itu seperti itu. Jadi keadilan, pengampunan itu ada keadilan. Siapa yang melihat ini hukum? Nah, hukum itu adalah to pay your dues. Jadi kalau kamu mencuri, kemudian kamu dihukum, dianggap kamu melunasi perbuatanmu dan kamu kemudian diampuni, selesai. Itu hukum. Jadi, nah kalau yang terapeutik atau banyak faktor psikologinya, pasti akan bilangnya, udahlah ngapain kamu mikirin dia, lebih baik kamu selesaikan untuk kesehatan dirimu sendiri. Nah, yang satu lagi tuh yang lebih susah, yaitu seperti memberi kado. Lu ngutang sama gua, tapi gua kasih kado, kelar utangnya. Nggak usah pakai DC, selesai utangnya di sini. Nah, kamu sendiri lihatnya yang mana, Alice? Sebenarnya ya, sebenarnya sulit memang kalau memaafkan ini ya. Cuma ada satu hal yang mungkin ketika beberapa tahun terakhir nih ya, Mang, aku mungkin ada hal yang secara personal gitu terjadi. Nah, terjadilah ada proses memaafkan, tapi habis itu nggak ngomongan. Nah, kalau dari sudut pandang Amang, dari 3 contoh yang tadi Amang jelaskan, kira-kira abis kita baikan tanpa yang gimana banget gitu, tapi habis itu selesai nih. Iya. Itu masuk yang mana, Mang? Nah, konsep Alkitab kita menarik sekali karena di Matius 18 misalnya cerita, kamu ingat nggak cerita tentang seorang tuan yang hambanya punya utang sama dia, lalu utangnya 10.000 talenta, lalu dibilang saya hapuskan utangmu. Jadi ketika Tuhan Yesus tanya, Tuhan apa itu pengampunan? Dia bilang cerita itu. Jadi pengampunan itu dalam konsep Matius 18 cerita Tuhan Yesus adalah memberi kado. Jadi kalau kamu salah sama saya tahu kamu nggak akan bisa membayarnya. Saya kasih kado sama kamu for free. Nah, itu konsep pengampunan Kristiani di dalam Matius 18. Lalu ditanya, berapa kali saya harus mengampuni, gitu kan? 7 kali. 70 kali 7 kali. Nah, sebenarnya itu artinya limitless. Karena di dalam hukum Yahudi, ada memang aturan kamu boleh mengampuni 3 kali. Untuk kesalahan yang sama, 3 kali. Ini lu ngutang nih. Iya. Cuma boleh ngutang 3 kali doang ini. Kalau ngutang sih sekali aja. Tapi misalnya kamu melakukan kesalahan yang sama sama saya. Sekali kau hianati aku, kau ampuni. 2 kali kau hianati aku, kau ampuni. Kalau 3 kali orang bodoh. Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali katanya. Tapi ini Yahudi 3 kali. Jadi kamu kalau mengampuni 3 kali itu selesai. Nah, ketika Petrus bertanya itu 7 kali, sebenarnya dia mau bilang 2 kalinya hukum Yahudi. Gitu ya. Karena 7 juga angka sempurna. Itu 7 kali. Lalu Tuhan Yesus bilang, enggak, 70 kali, 7 kali. Nah, yang mau dikatakan is actually limitless. Tapi, dalam cerita itu, ada satu yang sekarang para ahli sedang mendiskusikannya. Jadi, harus kita bedakan antara pengampunan, yaitu memberi kado tadi, sama yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah kembali ke dalam hubungan yang sama seperti semula. Jadi konsili, jadi dulu ada hubungan yang baik, pecah karena konflik, lalu kita kembali ke konsili, kembali ke hubungan yang baik sebelumnya. Nah, ada yang membedakannya sekarang, Alice. Jadi ada yang bilang yang penting lu mengampuni tapi nggak disuruh rekonsiliasi. Karena kamu bisa mengampuni dia, tapi kamu nggak usah kembali ke hubungan yang sama dengan dia. Ada juga yang rekonsiliasi tanpa mengampuni. Ya misalnya nih, lo mengkhianati gua misalnya, tapi saya tetap memilih bersama dengan kamu demi anak-anak. Tapi kalau ada apa-apa, gue inget-inget terus lo masa lalu. Diungkit terus. Emang lo lo inget nggak dulu waktu mengkhianati gua? Oke. Jadi itu tetap bareng, tapi nggak ada pengampunan. Jadi ada yang pengampunan tapi nggak bareng. Nah ini gereja ada nih begini nih. Gereja. Waduh. Jadi gereja berantem gitu kan. Nah ada yang namanya pengampunan tanpa rekonsiliasi. Jadi dia oke lah kita selesaikan ya berdamai ya. Oke tapi pisah gereja. Jadi 2 gerejanya. Jadinya kepisah. Pisah. Baik-baik sesudah jadi 2 baik.
nggak berantem. Sudah jadi duluan. Tapi kalau disuruh balik, nggak mau. nggak mau. Ada juga habis berantem, ya udahlah kita ke satu gereja, malu bersatu. Tapi dulu tuh ini nih, ini kelompoknya yang kemarin. Terus yang satu lagi ini kelompoknya. Jadi sebenarnya bareng, tapi masih ada kemarahan. Idealnya bareng, tidak ada kemarahan. Idealnya. Iya, betul. Tapi kemudian sekarang ini ada orang bilang, ya udahlah, gua ampuni, tapi pisah aja. Itu nggak ideal. Karena pengampunannya Tuhan adalah karena kita terpisah karena dosa, Tuhan datang memberi kado supaya dia bisa bareng sama kita lagi, konsili. Rekonsiliasi. Nah, makanya pendamaian namanya. Makanya Tuhan mengampuni, kasih kado, ayo lo nih gua ampuni deh, ayo bareng lagi sama gua. Jadi Tuhan yang duluan berinisiatif. Nah, masalahnya kan itu Tuhan. Betul. Makanya doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, kan susah. Iya, betul. Karena dalam doa itu sebenarnya asumsinya adalah ampunilah kami seperti kami juga. Nah, kalau di HKBP ada telahnya. Coba dengar deh nanti kalau doa Bapa kami di HKBP. Di doa Bapa kami di HKBP itu, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Nah, kalau di HKBP pakai telah, berarti harus mengampuni orang lain dulu, baru persis kita diampuni. Nah, repot kan? Berarti kita yang harus take step duluan untuk mengampuni orang lain. Yes, dan makanya susah. Makanya susah. Susah sekali sepertinya memberi kado itu, bahwa saya menganggap kesalahanmu selesai, saya hapuskan. Clear, you're clear of that. Yeah. That's really difficult. Makanya ada yang memilih pisah, nggak mengampuni. Iya, tanpa rekonsiliasi tadi. Ada yang memilih gabung, nggak mengampuni. Ada yang milih mengampuni tapi pisah. Idealnya mengampuni dan gabung. Idealnya, that's ideal. Tapi kan susah ya. Kamu sendiri pasti ada levelnya. Misalnya kalau berantemnya ringan-ringan, ya udahlah, damai terus gabung lagi. Tapi kalau yang berat, masih kamu ada nggak contoh kasus di mana kamu, nih saya jadi yang saya nanya, kamu ada nggak contoh, nggak usah ceritain contohnya, di mana kamu mengampuni tapi nggak mau bareng lagi? Pernah ada. Ada. Pernah ada. Pernah nggak kamu mau bareng lagi tapi nggak bisa mengampuni? Pernah ada juga. Ada juga. Mana yang lebih ringan? Gak ada yang lebih ringan. Nggak ada yang lebih ringan. Okay. Gak ada yang lebih ringan. Dua-duanya masih ada sampai sekarang? Dua-duanya saya sudah berani ambil next step dulu untuk memperbaiki. Udah ini ya? Udah luka hati legowo. udah hilang ya? Iya, sudah dihilangkan. Udah healing Puji lu? Iya, puji Tuhan. Sudah. Nah yang jeleknya kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengampuni, orang anggap mengampuni itu sama dengan melupakan. Nah. Jadi yang dia lakukan justru melupakan, tapi nggak mengampuni. Nah ini yang bahaya nih, melupakan tapi nggak mengampuni itu bisa membuat kita kita nggak tahu kenapa dulu gua berantem, tapi setiap kali ada triggernya jadi marah. Jadi marah, iya. Emosinya masih stay gitu, tapi memorinya udah. Memorinya kita udah nggak tahu detailnya. Jadi ingatan tuh ada dua. Satu, kita ingat peristiwa. Satu lagi, saya ingat perasaan. Oke. By memory sama by feeling gitu ya? Enggak, iya. Tapi dua-duanya diingat. Jadi misalnya gini, kamu dapat naik gaji misalnya, atau kamu dapat pekerjaan untuk pertama kali. Kamu bisa ingat harinya, tanggal berapa kamu dapat pekerjaan, beritanya seperti apa, saya lagi di jalan, terima email, kamu diterima, yes, that's the detail. Kamu bisa ingat perasaannya, waktu saya terima email itu, saya bahagia sekali, perasaan saya bergejolak. Nah, kamu bisa ingat nih dua-duanya, oke? Di masa depan, kamu bisa ingat peristiwanya, dan tetap bahagia. Oke. Bisa juga di masa depan kamu nggak ingat lagi,
Peristiwa Tapi kamu cuma ingat, bahagianya ingat. gue ingat waktu itu, pokoknya gue seneng banget waktu gue terima pekerjaan. Wah, gue seneng banget. Hari apa tuh? Nggak ingat lagi. Oh iya. Gitu kan? Nah, yang bahaya adalah kita lebih sering mengingat perasaan daripada mengingat detail. Detailsnya. Jadi kalau detailsnya adalah soal kenapa lu berantem, gue lupa. Yang gue ingat, gue sebel banget sama tuh orang. Iya, bahaya juga. Jadi kamu ingat kebenciannya, tapi nggak ingat kenapa. Yang bahaya adalah kamu teruskan ingatan kebencian sama orang lain. Tuh orang nyebelin banget tuh. Kenapa? Pokoknya gue nggak bisa lah sama dia. Ngeselin lah orangnya. Gue udah inget banget. Kalau orang tua, kamu inget ya, Namboru ini jahat. Kamu inget tulang ini nggak baik sama kita. Jadi dia wariskan ingatan perasaan, tapi si anaknya nggak tahu detailnya apa. Iya. Gitu. Kenapa, Mak? Pokoknya jahat. Pokoknya dia gak baik aja tuh. Iya. Jadi kamu teruskan kebenciannya, detailnya nggak ada. Nah, kalau kamu lagi marah, kamu udah nggak tahu kenapa kamu marah, tapi muncul kemarahannya. Jadi kalau kamu tiba-tiba ke-trigger sama orang, lagi kesel, lagi nggak ada masalah, kamu lihat satu tipe orang, ini orang paling nyebelin nih. Tapi kamu nggak tahu kenapa. Itu luka batin yang belum selesai. Itu ingatan perasaan yang kamu nggak tahu lagi kenapa. Itu yang susah. Itu susah disembuhkan. Berarti kalau misalnya ada di kondisi di mana, berarti kan ini bukan soal rekonsiliasi atau apa-apa lagi, udah jauh dari itu ya, tentang bagaimana memori itu malah diingat by perasaan. Berarti cara untuk menghilangkan perasaan itu tanpa memperbaiki kesalahan di memori itu, maksudnya tanpa adanya kebaikannya, itu gimana berarti emang? Nah makanya salah satu yang saya tulis sebenarnya dalam versi susahnya adalah sebenarnya orang kalau mau bisa mengampuni, langkah pertamanya dia harus ingat dulu apa yang terjadi. Karena kalau kamu nggak ingat, gimana kamu mengampuni? Jadi orang kalau terluka jangan langsung udah lo lupakan di masa lalu. Gimana mau dilupakan? Begitu lupa bilang, aku masih ingat kesalahanmu dulu. Dah, gimana cara lo mau lupa? Gak mungkin lupa. Jadi diingat. Ingatnya adalah dengan jujur. Dulu dia ngapain? Jangan ditambah-tambahin. Karena kadang-kadang kita kalau sebelah sama orang, detailnya kita tambahin. Tapi biasanya ditambahin karena emosinya ikut menggebu-gebu, Mang. Persis. Jadi perasaanmu mengubah detail. Mengkontrol detail yang dilihat gitu ya. Jadi kamu punya persepsi akan detail. Jadi kita harus jujur juga akan detail. Sebenarnya dia cuma menghina lo 2 kali doang. Misalnya begitu misalnya. Atau sebenarnya dia begini. Ingat juga kebaikannya karena dia juga manusia yang baik. Jadi kamu akan ingat yang baik dan yang buruk. Baru kamu timbang, baru kamu bilang, saya kesel sama kamu karena ini. Nah jadi mengampuni itu menariknya dan sulitnya adalah peristiwa menawarkan kado kepada orang yang kamu anggap nggak layak terima kado. Gitu. Jadi misalnya gini nih, katakanlah pacar kamu ada gitu ya, terus pacar kamu duain kamu gitu. Nah, jahat ya? Ya misalnya. Ya misalnya. Amit-amit. Misalnya, ya kan. Nah, kamu punya pacar lalu pacar kamu mendoakan kamu. Bisa aja kamu kemudian ini langkah pertama kamu ingat perasaannya nggak ingat detailnya, oke? Kamu lupain aja gitu kan? Tapi setiap kali ngelihat orang tipe seperti mantan kamu yang mengkhianati kamu itu, emosimu naik, kesel, Ke-trigger gitu ya? Trigger, Iya. Kesel. Yang bahaya adalah kamu mengulangi itu, menularkan penyakit itu ke orang lain. Jadi karena kamu kesel, kamu mencoba membuktikan dirimu mampu, akhirnya jadi kamu yang duain orang lain. Gue juga bisa. Kata siapa gue kurang cakep. Akhirnya kamu duain orang. Orang ini menular juga. Wah, kalau duain gue, akhirnya dia duain orang lain. Itulah yang namanya. Kayak gitu ya. Itulah yang namanya luka menular. Luka batin menular tuh begitu. Menular dia. Ya? Nular. Jadi kamu jangan pernah pacaran kalau lagi luka batin. Karena luka aku bisa membahayakan orang lain dan orang lain
melakukan hal yang serupa. Yes. Dan go on Yes. go on ya. Yes. Apalagi kamu nggak tahu detailnya apa ya, kenapa gue sebel ya. Karena kamu coba lupain tapi nggak bisa. Jadi salah satu cara adalah kamu mengingatnya, lalu paling gampang adalah kau bisa bilang saya sudah ampuni dia. Karena masalahnya ini ke definisi pengampunan tadi. Yang pertama, kamu biar impas, kamu doain dulu dia atau gimana itu biar impas, ya kan? Oh, masih dengan perumpamaan pacaran yang iya, masih pacaran nih kamu doain dia. Okay. Atau yang kedua, ini bukan yang kado ya, yang ini memutus hubungan gitu ya. Lalu kamu, ayo udahlah, gua nggak mau punya urusan apa lagi sama lu. Tapi dalam hati masih mangkel. Oke. Atau kamu karena itu untuk dirimu sendiri, menyembuhkan dirimu. Atau kamu bilang, ya oke. Aku ampuni. I forgive you. Menawarkan pengampunan juga ke orangnya. Tapi sebenarnya itu juga memberi kekuatan buat kamu. Nah, masalahnya adalah ketika kamu mengampuni seseorang dan mengatakannya ke dia, sebenarnya kamu sedang menuduh dia. Lu gua ampunin ya. Terus dia bisa bilang, emang gua salah apa? Nah, kalau itu terjadi gimana dong? Ini makin mind blowing nih. Iya, karena nggak gampang. Jadi kamu bisa pergi sama orang, gua ampunin lo ya. Terus dia bilang, emang gua salah apa? Bisa dia nggak terima. Iya, dia nggak merasa salah. Nah, makanya dalam proses ini jangan buru-buru. Menurut saya itu nggak boleh buru-buru. Harus ada waktu, harus ada perenungan dulu. Karena kalau nggak kita nggak belajar dari kesalahan kita. Itu yang membuat saya kadang-kadang, meskipun saya salut ya sama orang-orang yang bisa langsung mengampuni, mungkin orang-orang harus perlu waktu dulu untuk bisa mengatakan pada Tuhan, pada diri sendiri, I'm dealing with this is difficult, please help me. Yang langsung bilang, aku sudah ampuni, tahu-tahu luka batin. Iya, betul. Gitu. Berarti, bingung kan kamu? Pasti makin banyak pikiran di sekarang. Iya, jujur. Benar, tapi kalau gitu mungkin by case nih Amang ya. Kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin pernah mengalami traumanya berat nih. Iya. Bukan tentang berselingkuh aja nih contohnya misalnya. Entah pengkhianatan, kekerasan gitu. Atau mungkin luka masa kecil. Karena biasanya kan menurutku paling rawan itu anak-anak luka batin di masa kecil. Yes. Membentuk ketika kita sudah dewasa. Yes. Mempersepsikan dunia itu seperti apa. Nah, kan itu sulit nih untuk memaafkan. Karena kalau misalnya secara psikologi yang pernah saya baca-baca aja itu ada perlu hipnoterapi untuk mundur lagi ke masa lalu. Itulah yang dikatakan ingat apa yang terjadi. Iya, betul. Itu teorinya. Jadi hipnoterapi itu adalah untuk membantu kamu mengingat peristiwa yang menimbulkan ingatan perasaanmu. Di saat itu. Jadi untuk healingnya ingat peristiwa dulu, itu hipnoterapi. Iya. Nah, tapi itu kan berarti dengan adanya teknik itu aja dibawa ke masa kini. Maksudnya kita mundur lagi nih kayak time travel ke masa kecil. Yes. Terus kita ngerasain lagi nangisnya, sedihnya, histerianya gitu ya. Yes. Nah, gimana kalau menurut dari sudut pandang Amang? Maksudnya jangan dari sudut pandang Amang. Maksudnya secara kekristenan gitu ya. Memandang pergumulan, memaafkan ini gitu. Karena ini hal yang besar gitu. Jadi itu ada sama seperti orang sedang luka, main tutup aja, bisa bernanah lagi dia kalau nggak bersih. Jadi hipnoterapi itu bahasa jeleknya dikorek lagi lukanya supaya bersih dari dalam dulu. Iya betul. Dan sakit gitu. Ya, karena baru tapi digali sampai ke akar, baru dibersihkan. Sakit. Real. Kamu siap nggak? Kan gitu. Tapi kalau mau sembuh total harus begitu. Kalau mau sembuh total. Nah, yang membuat trauma itu adalah kamu ingat perasaannya
tidak ingat peristiwanya. Ya. Kamu ingat perasaannya, tidak ingat peristiwanya. Dan itu membuat kamu ada pada dua arah. Kamu mau terus jalan begitu aja, luka batinmu ada. Yang penting kamu lakukan adalah stay away from the trigger. Bagus kalau kamu tahu. Karena pada masa kecil kamu nggak tahu triggernya apa. Aware ya, benar. Iya, nggak tahu kamu. Atau kau bisa go back dan mencari tahu apa penyebabnya. It's not an easy journey. Makanya banyak orang memilih let's move on. Nah, idealnya saya mau kasih tahu. Jadi pengampunan itu apa? Idealnya kalau kamu sudah betul-betul mengampuni, ini ideal ya. Kamu akan ingat peristiwanya, tapi tersenyum mengingat waktu kamu menangis. Pernah nggak kamu tersenyum mengingat waktu kamu menangis? Tahu nggak maksudnya? Gimana tuh? Jadi kamu pernah sedih, lalu sekarang kamu ingat, oh dulu gue sedih ya. Lucu ya, pernah ngenangisin ini Yes. gitu ya. Karena udah selesai, kamu bisa tertawa mengingat tangisanmu. Karena udah selesai. Udah berdamai gitu. Udah berdamai. Jadi bukti bahwa kamu berdamai adalah kamu bisa tersenyum mengingat tangisan. Bukti kamu belum berdamai adalah kamu menangis mengingat menangis. Ya. Jadi setiap kali ingat nangis. Trigger. Ya. Saya cerita nih, saya pernah berantem sama teman saya. Tapi ini yang gampang ya, bukan yang berat-berat. Saya berantem sama teman saya. Kebetulan tadi saya baru ketemu dia, bapaknya baru meninggal. Jadi saya berantem sama dia di lapangan bola lain dulu waktu mahasiswa. Nah, teman baik saya, berantemnya agak keras juga, lapangan bola biasalah waktu mahasiswa. Lalu setelah itu yang lucunya kami berdua berantem. Terus kami tangis-tangisan juga. Pelukan dan nangis gitu. Terus yang lain ngeliat, apa sih lu anak kecil gitu kan. Sekarang setiap kami inget itu kami ketawa. Lu inget waktu lu nangis, lu juga nangis. Jadi no hard feeling dan itu tandanya selesai. Saya bisa ketawa ceritain, lu inget gak dulu waktu lu, wah lu yang lebih jahat, wah lu yang jahat. Tapi bisa ingat peristiwa, but you don't feel the same hatred, the same anger. Mengubah perasaan akan peristiwa. Dan setelah kamu berubah perasaannya, true forgiveness, kamu mungkin tidak akan ingat lagi peristiwanya. Karena lu ingat gak waktu dulu gue jahat sama lu? Kapan ya? Tapi perasaannya pun udah Perasaan udah selesai. Gitu ya. So that's like the ideal. Kau bahkan tidak tahu lagi apa ya dulu ya. Karena udah selesai. Buat kamu nggak ada masalah. Nggak ada emosi yang ke-trigger, tapi nggak ada memori juga. Maksudnya sudah lewat aja gitu. Yes. Jadi prosesnya berantem nih. Oke. Idealnya ini saya gambarkan ideal. Ingat dulu apa yang terjadi, baru selesaikan perasaannya. Cara menyelesaikannya, oh ya Tuhan mengampuni saya bisa mengampuni dia. Apa yang berat, tak ingat juga mungkin dia juga ada orang baik juga, pernah menolong kamu, teman kamu, sehingga kamu menimbang dalam hatimu. Paling ideal kamu pergi ke dia, saya ingat saya dulu masih marah sama kamu, tapi saya ampuni kamu. Makanya terapi itu sering sekali menulis surat pada orang tua. Lalu saya mengampuni kamu, lalu dibakar ya kan. Ya kalau dibakar orang yang kagak tahu. Ya kan? Kecuali suratnya dikasih ke orang tuanya. Paling susah kalau udah meninggal. Betul. Jadi terapinya memang menulis saja, orang nggak ada yang baca lagi. Iya benar. Jadi kamu menuangkan kekesalanmu, menulis secara detail, lalu nanti dibakar, oke? Kamu udah selesai, idealnya kamu akan ingat waktu itu, tapi kamu nggak marah lagi. Lalu sesudah kamu nggak marah lagi, kamu nggak ingat lagi, selesai. Berarti esensi kertasnya dibakar juga memang untuk kita menyelesaikannya. Oke. Jadi itu adalah model ketika kamu tidak mampu menghadapi orang tersebut, lalu kamu melakukan sendiri. Jadi itu pilihan-pilihan yang ditawarkan pada masa kini. Idealnya lagi-lagi saya mau bilang, kamu pergi ke orang itu lalu bilang saya ampuni kamu. Kalau dia bilang saya tidak terima, yang penting kamu sudah mengampuninya.
sekarang jadi beban dia. Iya ya. Oke. Tapi kalau misalnya berarti agak tipis tembok antara memaafkan sama melupakan, Amang. Kalau menurut aku setelah setelah orang sampai di titik akhirnya sudah melupakan perasaannya dan memorinya juga sudah lewat gitu. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang diperintah, itu adalah sesuatu yang that's the side effect of true forgiveness. Oke. It's not a goal. Nggak bisa kamu bilang saya harus lupa, enggak. Itu natural. Nanti kamu kalau udah pernah berantem sama orang lalu kamu betul-betul mengampuni, kamu nggak akan ingat lagi. Dulu kita berantem apa ya? Ya, begitu ya. Tapi itu biasa yang kecil-kecil. Karena kalau udah gede efeknya juga gede, Amang. Kalau yang besar, wah, ini yang susah ini adalah kalau besar, peristiwanya kamu tambah-tambahin. Wah, dulu lu begini, lu begini, akhirnya nggak selesai. Iya benar. Itu yang susah. Makanya paling ringan adalah kamu mulai dari diri sendiri. Soalnya tidak bisa mengampuni itu beban buat kamu sendiri. Kamu seperti jalan bawa beban kemana-mana. Jadi paling gampang, makanya saya juga paling gampang itu bilangnya begini, berbahagialah orang pikun karena dia tidak ingat ada masalah apa. Iya, karena dia nggak ingat, jadi dia jalan hidup bisa jalan go on aja. Iya, orang dia nggak ingat. Jadi orang yang gampang mengampuni itu biasanya begitu. Dia, ya udahlah. Berarti Amang ini tipe orang yang mendukung bahwa untuk mengampuni orang lain kita yang take step duluan gitu ya? Iya, kita yang harus tawarin kado itu. Berarti karena begini, itu Kristen yang bilang begitu. Oke, ini saya jelasin lagi. Kristen yang bilang itu karena buat di hukum Yahudi, kamu nggak wajib memaafkan. Ada 4 langkah yang harus dilakukan seseorang sebelum kamu mengampuni. Pertama, dia harus berhenti melakukan kesalahannya. Kedua, mengakui kesalahannya. Ketiga, bayar denda. Keempat, berjanji tidak mengulanginya. Kalau 4-nya nggak dilalui, kamu tidak perlu memaafkannya. Oh, ada hukumnya ya? Yes, Yahudi lebih serem karena dia mengingat tapi nggak mengampuni. Makanya misalnya peristiwa Nazi, salah satu semboyan mereka adalah nie wieder, kata Hannah Arendt, seorang filosof. Jangan sampai terulang lagi, jangan lagi. Ingat terus, tapi nggak ada pengampunan. Sehingga ini yang bahayanya adalah ketika kamu mengingat terus tanpa ada pengampunan, kamu bisa jahatin orang padahal kamu yang udah jahat sekarang. Tapi tetap merasa korban. Nah, itu yang terjadi sekarang sama Israel, menurut saya. Terlepas dari berbagai kontroversi karena saya meneliti soal ini, Israel itu selalu merasa korban sehingga dia kemudian menjahati orang lain. Playing victim kalau bahasa anak zaman sekarang. Yes, tapi memang dia dulu victim. Tapi sekarang nggak victim lagi, dia sebenarnya perpetrator ya, dia sebenarnya melakukannya. Tapi still playing victim. Makanya kamu akan lihat ada orang terus merasa dia korban padahal dia udah melakukan. Karena dia mentalnya adalah mental victim. Itu kalau ingatannya ya kelar-kelar. Berarti memang dari memori itu kita harus perbaiki juga ya. Kita berangkat dari detail itulah baru kita bisa menyentuh pengampunan itu gitu, memaafkan itu. Saya kasih contoh gampang lah. Kamu mau contoh pacaran atau contoh keluarga? Keluarga. Keluarga, misalnya keluarga. Keluarga kan suka bertengkar nih, keluarga ya. Katakanlah kakak adik bertengkar soal warisan atau soal apalah, terserah. Bertengkar. Lalu sampai tua nggak omongan. Ada aja nih, keluarga ada aja nih. Nggak ngomongan, udah jahat. Ada keluarga. Yang perlu dilakukan adalah siapa yang lebih merasa siap. Dia harus ingat dulu apa sih yang membuat kami berantem pertama kali. Karena kalau udah begini dua-duanya korban dan pelaku. Pasti gue pernah jadi korban dan pasti gue pernah menyakiti lo. Yang dicari siapa yang duluan. Udah repot. Israel Palestina siapa yang duluan? Udah repot. Sama itu.
sama-sama korban, sama-sama pelaku. Meskipun debatable lah ya. Debatable. Tapi kalau tanya siapa yang duluan udah susah. Nah dalam keluarga siapa yang duluan juga udah susah. Yang bisa kita lakukan adalah kita ingat, coba sebaik-baiknya apa yang terjadi. Ingat juga kebaikan dia. Jangan cuma kejahatannya aja. Masa nggak pernah baik saudara lu? Nggak pernah nolong lu waktu lu susah? Nggak ada kebaikan waktu kecil sama sekali. Sehingga kamu harus berantem sama dia seterusnya, kan enggak. Ya kamu ingat kebaikannya, kamu ingat juga apa yang membuat kamu marah. Kamu timbang apakah betul dia manusia yang jahat atau ada kelakuannya yang waktu itu yang saya tidak suka. Sehingga pisahkan orang dari kelakuannya ampun. Ada titik di mana kita memisahkan apa perbuatan salah yang udah dia lakukan dengan dia sebagai orangnya. Gitu. Jadi bukan berarti karena dia salah melakukan A, dia jadi orang jahat itu bukan ya. Kelakuannya yang salah. Begitu. Dan ketika kita mengampuni, ampunilah kelakuannya itu gitu ya. Karena orangnya sebenarnya tetap teman kita. Oke. Berarti memang apa ya? Berarti memang mengampuni ini itu lebih sifatnya itu hati gitu ya. Bagaimana kita memiliki hati untuk berani ikhlas, legowo, menerima, mengampuni. Text step untuk ke arah sana, baru ada kata melupakan ini gitu. Nanti itu di ujungnya. Nanti dengan prosesnya ini dulu gitu ya. Triggernya satu. Karena kamu juga manusia berdosa. Tapi Tuhan mengampuni kamu lebih dulu. Berangkat dari situ ya. Jadi orang yang tahu rasanya dihapuskan dosanya, lebih gampang menghapuskan dosa orang lain. Kalau kamu pernah menerima kebaikan orang, kamu lebih gampang baik sama orang lain. Makanya lebih sulit buat teman-teman yang mungkin masa lalunya punya banyak luka batin, nggak selesai, itu sulit dan harus dibantu. Jadi kalau ada teman-teman yang begitu, you need a professional. Karena nggak mudah untuk menyelesaikan masa lalu. Tapi kamu harus ingat, kamu adalah manusia yang diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan duluan mengampuni kamu sebelum kamu bilang ampun Tuhan. Ini harus ingat nih, dalam teologi Kristen, Tuhan lebih dulu mengampuni kita sebelum kamu bilang ampun Tuhan. Justru Tuhan bilang, saya ampuni kamu mau bertobat ya. Jadi karena kita diampuni, kita jadi bertobat. Gitu. Bukan bertobat dulu baru diampuni. Tapi karena kamu diampuni, kamu bertobat. Makanya kamu dibaptis dulu sebelum kamu bertobat. Itu kan kamu diampuni dulu. Iya ya. Sebelum kamu bertobat, diampuni dulu, dapat baptisan. Itu ya, luar biasa juga sebenarnya. Itu maknanya. Makanya baptisan kita adalah baptisan anak karena kita merayakan karunia Tuhan akan pengampunan dosa sebelum kamu bisa bilang ampun. Ya, luar biasa sekali. Ya. Dan itu tawarannya, makanya jangan ditunda-tunda. Itu tawarannya. Itu jangan ditunda-tunda. Tapi agak berangkat dari ayat yang kita topik yang kita bahas gitu ya, berangkat dari Roma 12 ayat 19. Kalau aku bacakan singkat, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Berarti berangkat dari pertanyaan itu, Amang, ini bukan lagi soal pengampunan, tapi bagaimana manusia itu sebenarnya ketika dia disakiti, dia itu memiliki dorongan untuk melakukan pembalasan. Aku merasa perlu menyakiti, kayak yang tadi Amang bilang kan, karena dia pernah disakiti akhirnya dia menjadi the victim gitu, menjadi orang jahatnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau mungkin dari Amang boleh bantu menjelaskan sebenarnya apa yang sebenarnya Paulus ingin sampaikan ketika menuliskan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah ini ya, ini ayatnya Roma 12 nih teman-teman nih. Roma 12 tuh ayat 19 yang dibilang. Kalau dibaca dari ayat 17 misalnya dibilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke? Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam rekonsiliasi nih maksudnya.
Kamu hidup dalam rekonsiliasi dengan semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung pada kamu. Jadi misalnya kamu yang bisa mulai duluan, sedapat-dapatnya hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang, rekonsiliasi. Kalau dia nggak mau, apa boleh buat, kan kamu udah nawarkan. Makanya dia bilang sedapat-dapatnya. Iya. Kan bisa jadi dia nggak mau. Nggak mau, menolak gitu ya. Kamu jangan maksa juga, ayo dong balik lagi. Nggak usah, kalau dia nggak mau, kamu kan udah siap, tapi dia nggak mau. It's okay. Lalu di sini bilang, lanjut. Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Kenapa? Karena dulu memang begitu. Kamu mengampuni kalau udah adil, ya kamu gebuk dulu dia baru oke, selesai salaman. Pernah lihat nggak orang tua habis anaknya dipukul terus anaknya suruh datang pukul dia sekali lagi. Salaman, selesai ya, selesai. Itu tadi tuh. Nah ini maksudnya adalah oke, kamu nggak usah balas sendiri karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah kenapa begini? Karena akan ada kejahatan yang tidak bisa kamu tuntut pembalasannya. Dan kalau kamu tuntut terus, itu tidak akan selesai. Karena akan ada lagi menuntut kepadamu. Oke. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di sini adalah menyelesaikan atau mengakhiri kekerasan. Selesai. Ayat selanjutnya, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini sama seperti jika kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, kenapa dibilang seperti ini? Karena begini, kalau kamu balas kan nggak selesai. Sehingga Tuhan bilang, akan ada kejahatan di dunia ini yang sepertinya dunia tidak bisa membalasnya. Gak bisa kita tuntut. Dan akan ada sesuatu yang kita rasa, ini orang jahat banget, tapi kok dia hidupnya enak terus. Nah, Tuhan akan bilang, gak usah, don't worry, I'll take care of this. This is my job. Bukan tugasmu untuk membalas, tugasku. Tugasmu adalah menyelesaikannya dengan hatimu, kamu mengampuni, saya yang akan balas. Sehingga ucapan seperti ini membuat kita ada dua hal. Satu, nggak balas, nggak balas, ya. Kenapa nggak balas ini penting sekali? Karena kalau kamu mau membalas, pembalasan tuh nggak berhenti. Nggak berhenti, sampai kapan ujungnya? Malah melanjutkan perilaku. Dia kasih kita yang nggak baik, kita kasih yang nggak baik lagi. Nanti akan terus-terus begitu ya. Kamu pernah dengar cerita Singosari? Nggak, apa tuh? Ken Arok pernah dengar? Ken Arok? Pernah. Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, mengambil istrinya Ken Dedes. Anaknya Tunggul Ametung sama Ken Dedes membunuh Ken Arok. Anaknya Ken Arok sama Ken Dedes membunuh anaknya Tunggul Ametung sama Ken Dedes. Lalu cucunya berantem juga, pecah kerajaannya. There's no end. There's no end. Tuhan bilang ini, akan ada orang yang kamu nggak bisa balas. But don't worry. Karena pada akhirnya kebaikan akan menang. Saya yang balas. Karena begini. Soalnya begini. Bahaya juga kalau Tuhan nggak balas. Kan kita kesel tuh, Tuhan. Kenapa sih? Hidup ini nggak adil banget. Kalau gitu saya jadi orang jahat aja. Oh jangan mau jadi orang jahat. Jangan iri sama orang jahat. Itu Amsal, jangan iri sama orang jahat. Biarlah kamu tetap baik. This is my job. Nah malah dibilang ini yang selangkah lebih baik. Jika seteru mau lapar berilah dia makan. Tuhan Yesus juga pernah bilang seperti ini. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu baik kepada orang yang baik pada kamu, apa bedanya kamu sama singa? Singa juga baik sama anaknya. Apa bedanya kamu sama orang jahat juga baik sama temennya. Mafia juga baik sama temennya mafia. Tapi sama orang lain, dia lebih jahat. Nah makanya sebenarnya yang mau dikatakan begini, jika kamu punya lawan dia dengan kebaikan. Makanya susah. Ini saya pernah ikut konferensi sama ahli hukum, ahli psikologi tentang pengampunan. Orang hukumnya bilang apa mas? Orang hukum bilang ini kekristenan punya salah. Saya bilang kenapa? Orang Kristen ini disuruh melakukan ketidakadilan terhadap ketidakadilan. Aku pernah dengar ini dari khotbah Amang. Iya. Kalau ada orang jahat, yang adil itu lo jahatin dia juga. Iya, supposed to kayak gitu. And that's justice, oke? Tapi kalau ada orang jahat, kan nggak adil. Kamu malah baik sama dia. Jadi kamu ada yang tidak adil, kamu balas dengan ketidakadilan. Itu kata si orang hukum, dikit-dikit pengampunan.
kapan keadilan akan berjalan? Karena hukum intinya adalah keadilan. But forgiveness, the point is giving gift of forgiveness. Makanya jadi nggak masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Makanya kalau ada yang jahat sama kamu, sebenarnya cara terbaiknya adalah kamu lebih baik sama dia. Nih saya sering banget pakai prinsip ini. Jadi misalnya ada nih teman-teman saya tahu lah. Kalau ada orang yang ngeselin saya, ini saya kasih saya. Kalau ada yang ngeselin saya, in real life saya akan baik sama dia. Biar lo tahu gue nggak sejahat itu. Gitu ya. Berarti kalau misalnya Amang udah mulai baik-baik ke orang itu sas ya sebenarnya ya. Mencurigakan ya berarti ya. Ini kenapa baik nih? Oh iya. Berarti asli. Kalau ada yang menurut saya lo seharusnya nggak begitu melakukan ini ke gue. Kalau gitu gue akan baikin lo. Bener. Menggunakan teori dengan cara yang benar ya. Tanya sama Gerald. Habis ini aku tanya siapa aja orang yang dibaikin sama besar. Ada asisten saya, Gerald sering, bang lu kok begitu sih? Iya emang kita harus gini, biarin aja. Kita baik sama orang yang gak baik sama kita. Kenapa bang? Ya biar dia tahu juga, kita gak begitu kok. Kita lebih baik dari dia. Gitu ya. Karena kalau kita jahat sama dia, apa beda kita sama dia? Iya betul. How can you be better to bad person if you're also bad to him or her? Betul. We have to be the good one gitu ya. Iya tapi susah kan. Iya ada mental block. Jadi kenapa saya begitu? Nih saya bagi share pengalaman pribadi. Kan saya puas. Karena di bawahnya ada. Dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dia akan makin jengkel. Dia jengkel. Jadi cara terbaik melawan orang misalnya. Orang yang udah bikin kesel kamu. Dimin aja. Main balas. Biar aja dia yang pusing mikir. Cara paling baik adalah dengan tidak memikirkan orang yang memikirkan kamu. Iya, kamu kan kesel kan, lu udah kesel. Dikacangin, gak diladenin gitu. You don't deserve my response. Gitu ya. Atau sekalian baikinnya, lo apa sih? Masih kita makan bareng dulu, ngapain marah-marah sama gue. Itu, I do it in real life. And that is the thing that I learned from here and also what Jesus said. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu, apa labamu? Apa labanya? Gak ada keuntunganmu karena kamu baik sama orang yang baik sama kamu. Singa juga begitu, mafia juga begitu. Yang luar biasa itu kalau kamu baik sama orang yang jahat sama kamu. And that's the gift of forgiveness. Wow, deep sekali ya Pak ini. Sangat deep. Iya, jadi kalau teman-teman nih, ini saya kesini ya. Oh teman-teman ada luka, ya. Sebenarnya kalau kamu mau move on, you have to offer forgiveness. Kamu harus siap untuk menawarkan pengampunan. Pengampunan itu kado. Ingatnya bukan karena dia, ingatnya karena Tuhan juga mengampuni kamu yang penuh dosa. Betul. Lalu kamu bisa bilang sama orang itu, okay, I also forgive you. Orang itu kamu taruh bara api di atas kepalanya dengan mengatakan demikian. Kan bisa jadi dia nggak mau. Tapi kamu melakukan tugasmu. Makanya dikatakan sedapat-dapatnya. Kalau dia tidak mau berdamai dengan kamu, ya sudah. It's not your fault anymore. You have offered the gift of forgiveness. Pengampunan itu adalah tawaran kado. Orang itu nggak terima, pulangin. Paling lewat Tokped. Ada return, kembali lagi sama kamu. Return, yang penting di video unboxing, return. Tapi apa boleh buat? You send the gift of forgiveness. Dia bisa terima, bisa enggak. That's not up to you anymore. But your job is to offer forgiveness. Dan kamu bisa jadi lebih baik. Makanya kamu nggak usah pikirin. Cara paling sehat untuk kamu adalah kamu gak usah pikirin orang jahat sama kamu. Itu cara terbaik untuk menyelesaikan luka hatimu. Tidak usah jahat sama orang yang jahat sama kamu. Gak ada gunanya. Kamu baik aja sama dia. Menaruh bara api di atas kepalanya. Berarti memang kalau dari sikap hati nih, sikap hati dalam memaafkan yang
paling pertama, maksudnya kalau dari penjelasan Amang tadi berarti yang dibutuhkan adalah kita itu memang mengampuni tanpa perlu menunggu orang itu untuk meminta maaf. Yes. Kita malah yang harusnya merendahkan hati lebih dulu, mengambil step-step untuk mau mengampuni, ikhlas dalam memberikan maaf itu, baru baru bisa dikatakan mengampuni. Yeah. Kita yang offering dulu, terlepas dari diterima atau tidak diterimanya itu udah Tuhan yang ini, campur tangan Tuhan di dalamnya. Ingat yang pertama itu, ingat dulu apa yang terjadi. The details ya. Iya, karena kamu bisa bilang, oh ini yang terjadi. That's it, I remember. Then I can forgive. Kamu udah selesaiin boroknya sakit, kamu kasih salep di bawahnya, biar sembuhnya total. Tapi akan tetap ada scarnya. Tapi sembuh. Berarti tapi kalau kita sudah memaafkan, tapi rasa sakitnya masih muncul lagi, berarti itu kita belum sepenuhnya memaafkan. Belum. But it's okay. It's a process. Itu bukan seperti nyetak gol selesai. It's a process. It's a journey. Panjang prosesnya. Makanya apa? Kamu akan tahu bahwa kamu betul-betul udah selesai. Kalau nanti kamu, apa yang terjadi dulu ya? Either udah lupa atau kita kamu ketawa. Ingat iya, ini. iya. Betul. Kalau misalnya, mungkin kita moving forward sedikit, dari praktis atau bagaimana cara kita untuk meminta maaf atau memaafkan orang lain gitu ya. Mungkin adakah cara meminta maaf yang benar menurut Alkitab? Meminta maaf, jadi ketika kita yang melakukan kesalahan di sini. Bukan kan kalau mengampuni tadi Amang sudah mengajarkan caranya nih. Mau mulai dari kita ingat detailsnya, baru kita olah perasaannya, baru kita berangkat ke step-step selanjutnya. Itu proses yang butuh waktu dan campur tangan Tuhan gitu. Itu ketika kita mau mengampuni. Tapi ketika kita yang bersalah gitu, adakah cara meminta maaf yang benar yang Alkitab ajaran? Kalau mengampuni kan 70 kali 7 kali gitu kan. Artinya limitless. Kalau mau minta maaf bagaimana? Sebenarnya salah satu peristiwa meminta maaf yang paling yang paling mengharukan adalah ketika Yakub minta maaf kepada Esau. Yakub kan mencuri hak kesulungan, kabur. Pergi dia ketemu Laban, menikahi 2 putrinya. Lalu dia ingat, wah gue masih berantem nih sama abang gue. Dia mimpi, dia pergi, pulang, mau minta maaf. Waktu dia mau minta maaf ini di Kejadian 33, 34. Apa yang dia lihat? 32 sampai 34. Dia takut sekali, sampai dia mimpi. Lalu dia bertemu dan bergumul dengan Allah. Lalu dia takut sekali. Lalu apa yang disuruh? Disuruhnya lah, semua hartanya disuruh jalan duluan di depan. Ada 200 kambing betina, 20 kambing jantan. Semua suruh jalan, 30 unta. Udah semuanya di depan. Lalu ada budak-budaknya. Pokoknya kamu duluan. Apabila ditanya, milik siapa ternak ini? Ini milik Yakub yang dikirim kepada Esau. Menawar, kan itu dia tadi. Hukum Yahudi, kamu nawarin sesuatu gantinya. Lalu di jalan. Lalu dia saking takutnya anak-anak sama istri suruh jalan duluan di depan. Karena dia takut. Itu. Lalu dia bergulat lalu malamnya di mimpi, lalu di situ diberi nama tempat Peniel. Peniel itu artinya aku melihat Allah tapi nyawaku tertolong. Lalu dia lihat, dia udah siap paginya. Lihat Esau datang dengan 400 orang. Itu berarti Esau juga udah siap juga. Wah ini dia nih, si kurang ajar ini pulang juga. Dia siap, ditempatkan anak-anaknya Lea, Rahel di depan, tempat budak-budaknya. Lalu dia lari, dia jalan ke depan, sujud ke tanah 7 kali. Ya, ini Esaunya apa ya? Yakubnya. Sujud ke tanah karena dia betul-betul takut. Tapi Esau melihat adiknya, dia lari, dipeluk, lalu dicium. Itu fear, betul-betul fear ada di Yakub. Dan fear means submission. You know you did something wrong. And then you said, okay, I give up. Kalau dalam bahasa rohaninya, kamu harus pernah nangis, berdoa, lalu bilang,
ampun Tuhan. Nggak bisa membela diri lagi. Tapi kan Tuhan nggak ada. Ampun. Nah, ampun. And that's the real moment of asking for forgiveness. Ampun Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni kamu. Nah, itulah yang disadari. Yakub nangis. Esau lari dipeluk. Yakub bilang, ini semua buat kamu. Esau bilang, saya punya banyak. Saya nggak perlu. And itu sebenarnya perdamaiannya Esau sama Yakub tuh begitu. Tuh indah banget. Tapi dimulai dengan ketakutan dan penyerahan diri. Mulai dari penyerahan diri. Yes, karena dia tahu dia salah, dia udah siap. Dia datang, disuruh anaknya depan duluan. Budak-budaknya di depan. Iya, soalnya dibilang kan, ya siapa tahu, wah ini ponakan gue juga. Kok kayak ponakan gue juga. Apa nih harta? Bilang itu, ini persembahan. Jadi dia udah siap offering. Tapi dan ini bawa 400 orang, udah siap-siap juga ya seru. Tapi begitu dia lihat adiknya benar-benar minta maaf, dia juga tergerak. Gitu. Jadi kamu siap minta maaf, tapi orang yang memaafkan ini juga sebenarnya harus diingatkan juga tentang perintah untuk mengampuni. Jadi itulah menurut saya kisah pengampunan yang sangat mengharukan di dalam Alkitab karena berantemnya tuh sampai ke darah daging. Kesel banget, bayangin aja. Ini harusnya hak gua. Lu nipu dan kabur. Iya. Betul. Dan dia udah siap berantem. Tapi akhirnya jadi berdamai. Udah selesai. Ditanya sama Esau, ini anak-anak siapa? Ini buat kamu juga, apa sih lu? Aku punya banyak adikku. Itu dia. Peganglah apa yang ada padamu. Lalu dibilang gini, janganlah begitu kiranya demikian. Jika aku mendapat kasihmu, terimalah persembahan ini. Karena melihat mukamu seperti melihat wajah Allah. Kiranya berkenanlah engkau menyambut aku. Inilah tanda salamku. Lalu Esau bilang, udahlah, santai aja. Karena proses meminta maaf itu mulai dari penyerahan dirinya berarti. Iya. The fear dan penyerahan dirinya itu yang memulai untuk step kita untuk meminta maaf. Dan itu beautiful cerita ini. Iya. Luar biasa. Terakhirnya sebenarnya ada juga yang diterima sama Esau karena Esau dibujuk terus. Iya. Apa tuh? Ternak-ternaknya dikasih. Terimalah. Gitu ya orang kalau bersalah. Adalah nggak seberapa, terima aja lah. Aduh, tolonglah. Contohnya kalau lagi salaman terus ada salam tempel. Biar dia hatinya bersih udahlah. Nih gue ikhlas banget udahlah. Kalau udah begitu ya udah. Oke. Tapi emang mungkin aku mau tahu kalau misalnya tanda seseorang benar-benar sudah memaafkan, itu ada tanda yang maksudnya menjadi quote gitu misalnya, yang bahwa dia itu sungguh-sungguh sudah melepaskan pengampunan. Ya tandanya kamu bisa tersenyum mengingat dukamu. Tersenyum mengingat dukanya, itu ya. Kamu bisa tersenyum, lucu juga ya dulu waktu gue susah. Lucu juga ya waktu dia dulu menyakiti gue. Dan kamu harus selalu bisa membuat makna, artinya ya kalau nggak ada sakit itu dulu gue nggak jadi seperti gue sekarang. Iya. Betul. Jadi buat makna juga. Gitu ya. Sama kamu karena itu makanya ada orang bilang nggak ada yang perlu disesali, semua adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Ya udah itu, it's a journey, it's a process. Kamu siapa kamu karena rasa sakit dan karena rasa senang. Alice ini siapa sekarang karena kamu pernah sakit, kamu pernah dilukai, kamu pernah juga senang, kamu pernah mengampuni. That's who you are right now. Oke. Luar biasa sekali ya ternyata warga Jambu mengenai topik memaafkan dan pengampunan ini. Gitu. Pasti aku merasa bahwa setiap orang yang menonton untuk saat ini pasti kita bisa merefleksikan ke diri kita masing-masing bagaimana memang
journey setiap orang, kita pasti ada gitu ya mengenai bagaimana cara kita melepaskan pengampunan itu, bagaimana kita meminta maaf juga gitu ya. Mungkin untuk sebagai penutup juga nih dari Amang Binsar, aku mau tahu kalau dari Amang Binsar apa hal terpenting yang Tuhan ingin kita ingat ketika kita menghadapi luka hati yang besar gitu. Ketika kamu mengalami luka hati yang besar, pertama yang kamu harus ingat adalah bahwa Tuhan mengampuni kamu. Bahwa Tuhan menawarkan pengampunannya sama kita semua. Juga kepada orang yang menyakiti kamu. Dan ketika kamu sadari itu, kamu harus ingat juga bahwa kamu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi Tuhan mengampuni kamu. Dan ketika kamu punya kesiapan untuk mengampuni orang lain, ingat apa yang terjadi, ampuni orang tersebut, dan dengan demikian kamu menaruh bara di atas kepalanya, karena kemudian tugas dialah untuk menerima kado yang sudah kamu tawarkan itu. Intinya ketika kamu memberikan kado, sebenarnya kamu sedang mengirimkan beban yang berat di hatimu untuk selesai. Kamu sedang melepaskan bebanmu, jangan bawa-bawa banyak beban, jangan kebanyakan nyimpen WA, bisa error. Jangan kebanyakan nyimpen banyak foto, bisa error. Kadang-kadang bagus juga untuk menghapus sekali-sekali atau pindahin ke drive yang lain. Jadi sebenarnya kalau Tuhan bilang pembalasan itu hakku, ini metaforanya menarik sekali. Kamu sedang menaruh kemarahanmu di USB stick, di hard drive eksternal. Kamu save di situ, kasih ke Tuhan. Tuhan nih ya, Tuhan yang nyimpen, lu udah gak punya beban lagi, lu clear lagi. Tapi itu nggak hilang karena Tuhan yang ingat. Tuhan yang balas. Itu punyanya Tuhan. Kamu selesai. Selanjutnya terserah Tuhan. Jadi hatimu selesai. Oke, luar biasa sekali dari Amang Binsar. Terima kasih Amang Binsar. Untuk topiknya hari ini sangat amat seru banget. Menurut saya pribadi seru banget. Mewakili para warga Jambu yang menonton. Semoga warga Jambunya terinspirasi semoga. Iya, biar semuanya bisa melepaskan pengampunan. Yes. Semuanya jadi merasa ringan karena harddisknya udah dipegang Tuhan. Harddisknya udah sama Tuhan, ingatannya bersih lagi, clear memory. Iya. Jadi kitanya semuanya udah lebih ringan pundaknya. Oke, kayak gitu. Terima kasih Amang Binsar udah mau menyempatkan dirinya juga untuk menjadi narasumber kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kita bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Terima kasih warga Jambu sudah menonton. Shalom, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.